Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbisatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kalinya pada kesempatan sore hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dari Allah kita dipertemukan kembali di dalam majlis yang mulia ini, fa insyaallah Masjid Silang, fa insyaallah di dalamnya penuh dengan keutamaan sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bahwa majlis ilmu merupakan majlis yang disenangi oleh para malaikat. Yang mana dalam hadis Nabi disebutkan para malaikat senantiasa membentangkan sayapnya kemudian mendoakan orang-orang yang berada dalam majlis ilmu supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga keutamaan-keutamaan tersebut itu semuanya kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebaik-baik teladan buat kita semuanya sebagaimana dikabarkan oleh Allah di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri seorang Rasul itu suri teladan yang baik untuk kita ikuti, untuk kita teladani. Maka barang siapa yang menginginkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain selain kita mengikuti jalannya Rasulullah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan mencintai kalian semua dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala atau bukti cinta kita kepada Allah itu adalah dengan menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, yakni buktinya harus dengan meneladani beliau. Beriman sebagaimana beliau beriman, beribadah sebagaimana beliau beribadah. Demikian pula memiliki akhlak sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Salat beriringan salam juga semoga tercurah kepada para keluarga, para sahabat Rasulullah, demikian pula para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat yang telah dibela Rasulullah di akhir zaman. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana pada kesempatan yang telah lalu tema kajian kita adalah dahsyatnya doa, sebuah doa
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah para rasul atau para nabi ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah merubah sesuatu yang katakanlah buruk kemudian menjadi baik. Salah satu contohnya adalah Nabi Zakaria alaihissalam beserta keluarganya. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau sudah mencapai usia yang sudah tidak lagi muda, ketika beliau merasa sendirian atau merasakan beratnya dalam berdakwah, beliau tidak memiliki keturunan, sedangkan kita tahu dalam kisahnya istri dari Nabi Zakaria alaihissalam itu sudah dikabarkan atau dari hasil tesnya adalah istri yang mandul, tidak memiliki anak. Akan tapi karena doa dari Nabi Zakaria alaihissalam, kemudian Allah kabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam dengan Allah mengijabahi doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam untuk memiliki seorang keturunan yang diharapkan meneruskan dakwah dari Nabi Zakaria alaihissalam. Itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-89 sampai ayat yang ke-90. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria idnata rabbahu rabbi la tadarni fardahu wa anta khairul warisin. Nabi Zakaria alaihissalam beliau berdoa, disebutkan di dalam ayatnya, wa Zakaria, dan ingatlah kisah tentang Zakaria, idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Rabbnya, Rabbi, wahai Rabbku, la tadarni, janganlah engkau biarkan aku fardan, itu hidup seorang diri tanpa keturunan, wa anta khairul warisin, dan kaulah ahli waris yang terbaik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang ke-90, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doa yang dimintakan oleh Zakaria, ya, yakni keturunan yang baik, keturunan yang kemudian meneruskan perjuangan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Allah katakan dalam ayatnya, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung, yang mana sebelumnya istrinya sudah divonis bahwa istrinya adalah seorang yang mandul. Mandul kan ya tidak memungkinkan kalau memiliki seorang anak. Apalagi usia dari istri Nabi Zakaria alaihissalam, dan Nabi Zakaria alaihissalam pun sudah tidak lagi muda. Kalau perempuan usia yang sudah katakanlah 50 tahunan ke atas itu kan sudah masuk usia yang menopause kan begitu, dan tidak mungkin memiliki seorang keturunan. Akan tapi karena dari doa Nabi Zakaria alaihissalam, Allah merubah keadaan istri Nabi Zakaria. Makanya dikatakan wa aslahna lahu zaujah, maka kami perbaiki, ya, kami jadikan atau kami perbaiki istri dari Zakaria, ya, yang tadinya katakanlah seorang wanita yang akir, seorang wanita yang tidak bisa mengandung atau mandul, itu kemudian bisa memiliki atau mengandung seorang anak, yang kemudian anak itu dilahirkan, diberikan nama Yahya, yang kita kenal dengan Nabi Yahya, mendampingi perjuangan Nabi Zakaria alaihissalam dalam berdakwah. Kemudian dikatakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tentunya ada faktor-faktor yang mendukung, ya, atau faktor-faktor yang menyebabkan Nabi Zakaria alaihissalam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita, ya, demikian pula kita. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika menginginkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mendukung doa kita supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang ya sebab-sebab dikabulkannya doa. Apa sebab-sebab dikabulkannya doa? Di dalam kitab Tazkiyatun Nafas, Dr. Ahmad Farid beliau menyebutkan ada beberapa penyebab. Kalau di dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya penyebab